Beda jauh. 40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Deden Syarif Hidayatullah selaku dosen mata kuliah agama serta teman-teman yang saya banggakan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zilan Hakim dari jurusan MBTI angkatan 2024, kelas MB 4804. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang makna mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga dari yang akan saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum kita memasuki pembahasannya, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu sunnah Rasulullah. Menurut ulama usul fikih, sunnah adalah apa yang bersumber dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, atau pengakuan dari beliau. Sementara sunnah menurut ahli hadis, yakni apa yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, atau sirah beliau. Kata sunnah ini dipakai pula sebagai kebalikan mutlak dari bid'ah. Seorang yang meneladani sunnah, maka ia dikatakan berbuat sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Adapun mereka yang disebut mengikuti bid'ah, ia berperilaku yang bertentangan dengan sunnah Nabi. Sunnah Rasulullah adalah segala tindakan, ucapan, sikap, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang dapat ditiru oleh umat Islam. Sunnah mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, akhlak, dan interaksi sosial. Sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai aspek mulai dari ibadah, interaksi sosial, berupa beberapa contohnya yaitu menjaga kebersihan, bersiwak, berdoa setelah wudhu, membaca doa sebelum makan, memberi makan orang lain, menyegerakan puasa, berbuka puasa, dan menuntut ilmu. Ada pula bersenyum dan mendamaikan orang yang sedang berselisih. Dengan begitu, sunnah Nabi merupakan sumber hukum agama kedua dan kedudukannya berada setelah Al-Quran, sehingga wajib diikuti. Sebagaimana mengikuti Al-Quran, dalam Al-Quran terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan bila sunnah Nabi. Terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu wama atakumur rasulu huzuhu wama nahakum anhu fantahu, yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Hal ini semakin diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu taraktu fikum amrini lan tasillu matamati kuntum bihima kitaballahi wasunnata nabi, yang artinya telah aku tinggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Hadis riwayat Malik. Nah, lebih lanjutnya yaitu Syekh Manal Al-Fattan menjelaskan bila para sahabat Nabi sepeninggal Rasulullah SAW mereka menaati semua perintah dan larangannya, serta tidak membeda-bedakan antara hukum yang diwahyukan Allah SWT melalui Al-Quran dan syariat yang bersumber dari beliau. Para sahabat tetap berpegang teguh kepada Al-Quran untuk mencari hukum di dalamnya, kemudian merujuk kepada sunnah Nabi jika tak menemukannya. Nah, selanjutnya ada menurut istilah ulama, sunnah memiliki beberapa makna sebagai berikut.
Yaitu menurut ulama ahli hadis, as-sunnah ialah semua yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berupa qaul, perkataan, fi'il, perbuatan, takrir, penetapan, pengakuan, atau sifat. Istilah sunnah ini semakna dengan hadis. Menurut ulama usul fikih, sunnah ialah dalil-dalil agama yang datang dari Nabi SAW yang bukan berupa Al-Quran, meliputi qaul, perkataan, fi'il, perbuatan, dan takrir, penetapan, pengakuan. Nah, menurut istilah ulama ahli fikih, ialah sesuatu yang diperintahkan syariat dengan perintah yang tidak wajib, sehingga pelakunya mendapatkan pahala, sedangkan yang meninggalkannya tidak disiksa. Sunnah dalam istilah ahli fikih ini semakna dengan mustahab, mandub, fatahwa, atau nafilah. Kebalikannya adalah wajib atau fardu. Nah, selanjutnya mengikuti sunnah itu memiliki banyak keutamaan yang menunjukkan keindahannya. Di antaranya yaitu yang pertama, menunjukkan bukti kecintaan kepada Allah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasulah fantawallaw fa'allahu la yuhibbul kafirin. Nah, ya artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Surat Al-Imran ayat 31 sampai 32. Nah, ternyata di Al-Quran banyak sekali ya bukti-bukti mengikuti sunnah Rasulullah. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.